Nah, kita bisa ganti kata ialah dengan yakni, kemudian lembaga dengan instansi, dan kita tuh untuk menghindari plagiarisme itu bisa menggunakan parafrase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Jasa Turnitin kali ini akan membagikan cara bagaimana sih memarafrase agar terhindar dari plagiasi cek Turnitin. Oke. Untuk selanjutnya kita simak video berikut langsung aja ya. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai dulu dari eh, pertama ya. Apa yang kita lakukan adalah saya yakin semua atau kebanyakan dari kita sebagai mahasiswa tuh udah tahu ya apa itu cek Turnitin. Tapi buat barangkali ada yang belum tahu, cek Turnitin itu apa ini? Cek Turnitin itu adalah layanan deteksi plagiarisme berbasis internet yang dijalankan oleh perusahaan Amerika Serikat Turnitin. Jadi layanan ini itu dia membantu kita untuk memastikan. Nah, untuk ngecek plagiat nih, apa sih? Apakah karya yang kita buat ataukah skripsi kita itu ada kesamaan nggak sama dokumen lain gitu yang ada di internet, situs web, buku, artikel, ataupun lain-lainnya. Nah, itu sekilas aja tentang apa itu Turnitin karena hari ini fokus kita adalah membahas gimana sih caranya atau triknya agar karya kita itu tidak banyak mengandung kesamaan dengan karya orang lain. Nah, yang pertama adalah bacalah kalimat asli sampai kita tuh benar-benar memahami isi teks itu tuh dengan benar. Ya, jadi misalkan kita mau ngutip dari buku ataupun dari jurnal gitu ya. Kita bisa baca dulu tuh dengan benar gitu. Kita baca, kita resapi gitu ya. Dan satu hal yang perlu banget kita hindari adalah mengcopy paste. Jadi kalau udah nih sekalinya kita udah misalkan buka jurnal atau buku dan ternyata ada kesamaan sama riset atau karya ilmiah kita tuh, terus buruan aja kita copy paste ke karya kita. Udah pasti itu bakal kedetek plagiarismenya. Nah, kemudian kalau kita sudah benar-benar memahami isi teks itu, kita bisa menuangkan ide kita itu di dalam selembar kertas. Jadi apa yang perlu kita siapkan? Sebenarnya misalkan mau pakai Word juga bisa ya, langsung gitu kita langsung pakai Word aja gitu ya. Nah, terus setelah itu setelah kita sudah memahami teksnya, yang kedua adalah kita menghapus teks aslinya. Lalu menulis ulang ide dalam teks di lembar kertas boleh ataupun juga bisa di Word gitu ya. Misalkan gini nih, teks aslinya. Nah, ini nih teman-teman, ini adalah salah satu contoh kalau tulisan kita itu ya, karya kita itu dia kedetek plagiatnya. Nah, misalkan nih kita pahami aja dulu apa sih kalimat ini. Misalkan begini. Perbankan ialah sebuah lembaga dengan 3 main function, yaitu layanan tempat penyimpanan uang, memberikan pinjaman uang, dan mengirimkan jasa uang. Sebelum Bank Syariah Mandiri dibangun di kota Palopo, telah jauh sebelumnya pihak-pihak bank mengadakan pengamatan dan observasi mengenai
kelayakan pembangunan tersebut. Setelah uji kelayakan itu dilakukan, kemudian hasilnya positif, maka diputuskanlah Kota Palopo sebagai salah satu kota untuk cabang bank syariah mandiri. Nah, setelah kita benar-benar memahaminya, karena ini kan salah satu contoh aja nih, kalau misalkan kalimat ini tuh kedetek sama Turnitin sama, ada kesamaan dengan karya lain. Maka kita pahami dulu untuk memarafrasenya agar tidak sama lagi. Nah, kita bisa ganti kata ialah dengan yakni, kemudian lembaga dengan instansi, dan kita tuh untuk menghindari plagiarisme itu bisa menggunakan parafrase, salah satunya itu ya. Jadi kita itu mengubah kalimat itu tanpa mengubah inti yang akan kita masukkan dalam karya kita gitu. Jadi kita hanya mengambil ide pokoknya aja gitu. Nah, misalkan lagi, sebelum Bank Syariah Mandiri dibangun di Kota Palopo, nah kalimat ini bisa kita rubah menjadi ketika Bank Syariah Mandiri belum dibangun di Kota Palopo, telah jauh sebelumnya pihak bank-bank mengadakan pengamatan dan observasi mengenai kelayakan pembangunan tersebut. Setelah uji kelayakan itu dilakukan, kemudian hasilnya positif, maka diputuskanlah Kota Palopo sebagai salah satu kota untuk cabang Bank Syariah Mandiri. Maka dirubah menjadi ketika Bank Syariah Mandiri belum dibangun di Kota Palopo, telah lebih lama pihak bank-bank melakukan pengamatan serta observasi mengenai kepantasan pengembangan bank syariah. Pasca uji kelayakan tersebut dilaksanakan dan menghasilkan hasil akhir yang bagus. Kemudian diputuskanlah Kota Palopo sebagai salah satu kota untuk cabang Bank Syariah Mandiri. Jadi, kita bisa mengubah kalimatnya, memarafrase, mengubah kata-katanya, struktur kalimatnya. Tapi kita tidak mengubah inti dari kalimat itu, gitu. Nah, terus kalau udah selesai, kita kan udah selesai nih buat memarafrase kalimat ini nih yang kedetek plagiarismenya. Nah, kalau udah kita bandingkan nih, ini teks aslinya, kemudian ini teks hasil parafrase kita. Nah, kalau udah dibandingkan, kita tuh memastikan bahwa semua ide, terutama yang penting itu telah dimasukkan dalam parafrase yang kita buat. Contohnya, ada 3 main function, ada 3 fungsi utama ya, itu penting. Kita pastikan sudah ada dalam hasil parafrase kita. Kemudian juga ada, oh iya, di Kota Palopo ini, oh iya, kita tidak mengubah Kota Palopo ini, ya kan? Kita nggak boleh mengubah alamatnya juga, nggak boleh mengubah apapun yang penting pada kalimat yang kita parafrase. Karena nanti jadinya kita bukan lagi menurunkan tingkat plagiasi karya kita ya, tapi malah jadinya mengubah, malah bisa jauh melenceng dari apa yang sebenarnya kita itu harapkan ada pada penelitian ataupun apa tuh namanya, misalkan karya kita yang lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan nih, kadang-kadang itu kan dalam pengutipan sebuah kalimat itu kan ada juga kita mengutip istilah ataupun terminologi atau frasa tertentu. Nah, itu tuh kalau misalkan kita emang meminjamnya dari teks asli dan yang menurut kita itu persis sama dengan teks aslinya gitu, nggak bisa kita parafrase. Contohnya kayak misalkan undang-undang, itu kan benar-benar kita nggak bisa ngeparafrase itu kan.
Nah, itu kita bisa menggunakan tanda petik 2. Atau contoh lainnya juga sebuah terminologi. Misalkan gini, ada sebuah terminologi. Pacta sunt servanda adalah setiap perjanjian yang dibuat harus dipatuhi oleh kelompok yang membuatnya. Contoh dari Pacta sunt servanda ialah perjanjian VOC. Nah, ini kita bisa menggunakan tanda petik 2 di sini. Ya, terus nanti kita harus menyertakan sumbernya. Menyertakan sumbernya itu juga udah dilihat kan videonya tentang bagaimana cara memarafrase agar terhindar dari cek plagiasi terbitin. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulannya pada intinya, ketika kita ingin memarafrase itu, kita harus membaca dulu, kita cermati benar-benar kalimat itu, kemudian list idenya di kertas atau di Word langsung juga boleh, nggak apa-apa. Setelah itu kita ubah kalimatnya. Nah, tapi ingat, dalam mengubah kalimat kita tidak boleh mengubah inti dari kalimat tersebut, gitu ya. Oke, satu lagi, hindari copy paste. Oke, sekian pembahasan untuk kali ini tentang bagaimana trik agar terhindar dari plagiasi pada cek pembikin. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya ya. Jangan lupa, apabila kamu merasa video ini bermanfaat, like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.